Halo, sahabat Nagib. Dalam era informasi ini, internet telah menjadi teman setia yang selalu siap membantu, menjawab pertanyaan, dan memberikan hiburan. Namun, seperti pisau bermata dua, penggunaan internet juga menyimpan sisi gelap yang bisa berdampak negatif bagi penggunanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis pencarian di Google yang sebaiknya kita hindari. Topik ini penting karena menghindari pencarian yang salah dapat melindungi Anda dari risiko keamanan, hukum, dan kesehatan mental. Jadi, mari kita jelajahi bersama dan pastikan kita tetap aman dan bijak dalam menggunakan internet. Di urutan nomor 1, ada Deep Web dan Dark Web. Deep Web sendiri merupakan bagian dari internet yang tidak terindeks oleh mesin pencari standar seperti Google. Dan Dark Web adalah subset dari Deep Web yang memerlukan perangkat lunak khusus seperti Tor untuk mengaksesnya. Situs di Dark Web seringkali berisi konten ilegal seperti perdagangan narkoba, senjata, dan materi pornografi anak. Mengunjungi Dark Web dapat membuat pengguna rentan terhadap serangan siber, seperti malware dan phishing. Penegak hukum internasional memantau aktivitas di Dark Web. Mengakses atau terlibat dalam aktivitas ilegal dapat menyebabkan investigasi dan penangkapan. Selanjutnya, hindari mencari cara membuat bahan peledak atau merakit senjata. Pencarian terkait pembuatan bahan peledak atau senjata dapat memicu pengawasan oleh Badan Keamanan dan penegak hukum. Bayangkan saja ketika kalian mengakses informasi tersebut di internet dan terpantau oleh penegak hukum, bisa saja kalian dicurigai akan melakukan tindakan kriminal dan sangat rentan menjadi incaran penangkapan. Terlibat dalam aktivitas semacam ini dapat merusak juga reputasi dan hubungan sosial kalian di masyarakat. Selanjutnya, hindari juga melakukan pencarian tentang penyakit yang mengkhawatirkan atau istilah ilmiahnya disebut cyberchondria. Arti dari cyberchondria adalah kecemasan yang berlebihan tentang kesehatan yang diperburuk oleh pencarian informasi medis di internet. Pencarian gejala medis dapat membuat seseorang percaya bahwa mereka menderita penyakit serius tanpa alasan yang kuat. Informasi yang tidak akurat dapat mengarah pada kesalahan diagnosis dan perawatan diri yang salah. Terus-menerus khawatir tentang kesehatan dapat menyebabkan stres kronis dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang tak kalah penting informasi yang akan saya sampaikan ialah hindari melakukan pencarian konten yang mengajarkan teknik curang atau illegal hacking. Aktivitas hacking tanpa izin adalah ilegal dan dapat mengakibatkan penuntutan pidana kepada pelakunya. Di setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda-beda kepada pelaku terkait tindakan melakukan illegal hacking. Dan tidak menutup kemungkinan, jeruji besilah tempat terakhir mempertanggungjawabkan dan menyadarkan pelakunya. Selanjutnya, hindari melakukan pencarian tentang kelompok ekstremis atau teroris. Mencari informasi tentang kelompok atau ideologi ekstremis dan teroris di internet sangat beresiko, bahkan tidak ada sisi positifnya sama sekali. Eksposur terus-menerus dapat menyebabkan radikalisasi individu. Tanpa kalian sadari, pencarian seperti ini dapat memicu perhatian dari agen keamanan dan penegak hukum. Dampak lain keyakinan ekstremis dapat menyebabkan isolasi dari komunitas, keluarga, dan masyarakat. Yang terakhir, melakukan pencarian tentang obat-obatan terlarang atau cara mendapatkannya. Mencari informasi tentang cara mendapatkan atau menggunakan obat-obatan terlarang adalah salah satu aktivitas pencarian yang sangat berbahaya dan ilegal. Ini termasuk mencari tempat membeli, cara mengonsumsi, atau efek dari penggunaan narkoba. Saya akan jelaskan dampak negatifnya. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ vital seperti hati, jantung, dan otak. Efek jangka panjangnya bisa termasuk gangguan mental, overdosis, hingga kematian. Kepemilikan, penggunaan, dan distribusi narkoba adalah ilegal di hampir semua negara.
Tertangkap melakukan aktivitas ini dapat mengakibatkan hukuman penjara yang panjang dan denda yang sangat besar. Sekian dulu ya sahabat, informasi yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bisa kalian share pada sahabat yang lain. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini.